Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran mata pelajaran IPS. Yang lain mana ini ya? Coba yang belum mengaktifkan videonya, silakan diaktifkan kameranya. Oke. Nah, materi kita pada pertemuan minggu lalu mengenai masih ada yang ingat? Nggak pernah dibaca ya LKS sama bukunya. Interaksi sosial, ya. Yuk matikan dulu mic-nya tuh, siapa yang masuk? Ya, pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai interaksi sosial, ya. Apa itu interaksi sosial, kemudian jenis-jenis interaksi sosial, masih ingat ya? Nah, pada pertemuan kali ini pembahasan kita adalah pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Ya, kalau kita kemarin sudah mengerti kan, paham mengenai interaksi sosial. Ya, kontak sosial yang terjadi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Ya, kontak sosial, interaksi hari ini kita akan membahas kelanjutan dari interaksi sosial, yaitu pengaruh, ya, pengaruh dari interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Nah, perhatikan, kegiatan interaksi baik disadari ataupun tidak disadari akan mempengaruhi kehidupan individu maupun kehidupan masyarakat, seperti di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Ya, karena kegiatan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya ini semua tidak terlepas dari yang namanya interaksi. Ya, interaksi sosial merupakan kegiatan manusia dengan manusia. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, ya. Karena tidak ada manusia yang tidak berinteraksi. Bahkan sejak dari dalam kandungan, ya, kita sudah berinteraksi dengan orang lain, yaitu ibu kita yang mengandung kita. Nah, seperti apa contoh bentuk interaksinya? Misalkan bayi di dalam kandungan ketika dielus-elus kemudian dia bereaksi, itu yang dimaksud interaksi, ya. Nah, interaksi itu kuncinya ketika ada aksi dan reaksi. Nah, karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama. Bertemunya orang perorangan atau kelompok dalam pergaulan hidup akan menghasilkan suatu kelompok sosial. Ya, bertemunya.
satu orang dengan kelompok dalam pergaulan hidup akan menghasilkan suatu kelompok sosial yang hidup bersama membutuhkan suatu aturan, ya, sehingga melahirkan lembaga untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup sosial. Nah, apakah lembaga sosial itu? Selanjutnya, nah, manusia mempunyai kebutuhan yang bermacam-macam dan lembaga sosial ya yang memenuhi kebutuhan individu ada masyarakat. Contohnya, manusia membutuhkan pendidikan. Nah, orang tua akan mendaftarkan anaknya pada sekolah dan mematuhi peraturan sekolah serta semua hal yang berkaitan dengan pendidikan diatur pada lembaga pendidikan. Berarti sekolah ini merupakan suatu lembaga pendidikan. Nah, contohnya. Kemudian manusia membutuhkan nafkah atau penghasilan diatur dalam lembaga sosial, misalkan bekerja, berdagang, atau melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Dengan demikian, interaksi sosial merupakan syarat utama dalam pembentukan suatu lembaga masyarakat. Nah, ini kuncinya adalah interaksi sosial, ya, apapun bidangnya. Interaksi sosial adalah kuncinya, karena kalau misalkan tidak ada interaksi sosial, semua itu tidak akan terbentuk, ya, termasuk lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat. Kemudian, berbagai kebutuhan hidup manusia melahirkan beraneka ragam lembaga guna memenuhi kebutuhannya itu. Ya, jadi di dalam masyarakat itu terdapat banyak lembaga sosial ya. Semua kebutuhan manusia didapat dengan melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Adanya interaksi sosial antar individu dan kelompok maupun interaksi sosial antar kelompok di mana mereka berinteraksi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan hidupnya. Maka dalam masyarakat terbentuklah berbagai lembaga sosial. Adanya lembaga sosial dimaksudkan untuk memenuhi berbagai keperluan pokok dari kehidupan manusia. Nah, misalkan tadi itu lembaga sosial, misalkan sekolah, pada pasar, ya, itu merupakan suatu lembaga sosial. Nah, ini. Interaksi sosial berpengaruh besar terhadap pembentukan lembaga sosial masyarakat yang bersangkutan. Melalui interaksi sosial, manusia saling bekerja sama, menghargai, menghormati, hidup rukun, dan gotong royong. Sikap-sikap tersebut mampu menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat yang mendorong munculnya lembaga sosial. Ya, lembaga sosial ini fungsinya untuk menciptakan keteraturan ya di dalam masyarakat. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada keluarga ya yang sedang makan. Ada ayah, ada ibu, kemudian beserta anaknya. Kemudian apa hubungannya dengan gambar yang ada di sini yang di sampingnya? Nah, ini ada pedagang ya, pedagang beras. Dan di sini ada petani di sawah. Nah, ini keterkaitannya, ini ya, sebuah keluarga ini sedang makan. Yang dimakan ini berasal dari sini, ya, dari pedagang. Nah, proses dari si keluarga ini membeli beras untuk dimakan ini, di situ terjadi yang namanya interaksi sosial. Ya, berarti si keluarga ini berinteraksi dengan pedagang ini untuk memenuhi kebutuhannya, ya, kebutuhan pangan yang merupakan kebutuhan primer. Kemudian si pedagang ini berinteraksi dengan petani ini ya untuk mendapatkan
barang yang akan dijualnya. Ya, jadi dari 3 gambar ini menggambarkan saling ketertarikan, interaksi. Nah, ini dari gambar di atas dapat kita simpulkan bahwa antara manusia yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan melalui interaksi sosial, ya. Karena tidak mungkin kan, misalkan si ibu ini dalam membeli beras atau membeli kebutuhannya tidak berinteraksi, ya, pasti ada interaksi. Ada percakapan di situ ya, ada kontak sosial yang terjadi dalam memenuhi kebutuhannya. Begitupun dengan sang pedagang ini, ya, dengan si petani atau penyalurnya, distributornya. Selanjutnya, dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia harus melakukan interaksi dengan orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Misalnya, manusia untuk memperoleh beras dengan membeli dari pedagang. Tadi ya, di pasar, karena secara individu tidak mampu menghasilkan beras itu. Agar manusia memenuhi semua kebutuhan hidupnya dengan tertib dan teratur, maka dalam kegiatannya manusia perlu mematuhi aturan-aturan atau norma yang berlaku di masyarakat dalam bentuk lembaga sosial. Ya, itu tadi. Semakin kompleks kehidupan suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks pula lembaga sosial yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan bersama. Misalnya, kebutuhan masyarakat akan pendidikan mendorong lahirnya lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan seperti sekolah, kemudian bimbingan belajar, tempat kursus, taman kanak-kanak, ya, sampai perguruan tinggi. Nah, jenis-jenis lembaga sosial dalam masyarakat, yang pertama ada lembaga keluarga. Lembaga sosial paling dasar yang terbentuk adalah lembaga perkawinan atau lembaga tingkat keluarga. Nah, terbentuknya lembaga ini bertujuan untuk mempersatukan dua manusia berbeda jenis kelamin untuk membentuk suatu keluarga baru. Lembaga perkawinan ini diawali dari interaksi. Nah, lembaga perkawinan ini awalnya karena adanya interaksi antara laki-laki dan perempuan, sehingga membentuk lembaga keluarga. Ya, jadi jenis-jenis lembaga sosial yang pertama, lembaga keluarga. Lembaga keluarga ini terbentuk diawali dengan interaksi antara pria atau laki-laki dengan perempuan, sehingga membentuk keluarga. Kemudian yang kedua ada lembaga pendidikan. Ya, lembaga sosial berikutnya adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan terbentuk karena adanya individu yang memiliki kebutuhan akan pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan bisa didapatkan jika adanya interaksi sosial antara guru dan murid, ya, seperti yang saat ini kita lakukan ini ya, terjadi interaksi sosial, interaksi antar individu dengan kelompok, ya. Nah, guru bertugas untuk menyalurkan ilmu, sedangkan murid menyerap dan mendapat pengetahuan dari proses belajar mengajar. Hal ini yang mendorong terbentuknya lembaga pendidikan berupa sekolah, tempat belajar, kursus, dan lain-lain. Nah, jadi ini lembaga kedua setelah lembaga keluarga, ada lembaga pendidikan. Kemudian, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi dapat terbentuk karena adanya interaksi sosial. Ya,
Tiap individu tentu ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan pakaian. Untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut dibutuhkan interaksi antara penjual yang menjual dagangannya serta pembeli yang akan membeli kebutuhannya. Oleh karena itu, terbentuk beberapa lembaga ekonomi seperti pasar. Ya. Selanjutnya ada lembaga agama. Nah, selain disebutkan di atas, interaksi sosial juga bisa menyebabkan terbentuknya lembaga agama. Hal ini mendorong kebutuhan menjalin persaudaraan dan menambah ilmu agama. Membutuhkan interaksi antar masyarakat seagama, sehingga mendorong terbentuknya lembaga agama seperti majelis agama, organisasi keagamaan, atau kelompok mengaji. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, mengenai interaksi sosial. Oh, masih ada lagi satu, lembaga politik ya dalam masyarakat ini. Lembaga politik. Lembaga politik merupakan suatu badan ya yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Lembaga-lembaga politik yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. Ya, ada yang pertama itu ada lembaga politik MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian ada presiden dan wakil presiden, kemudian ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, ada Dewan Perwakilan Daerah, ada DPD, pemerintahan daerah, kemudian ada DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Nah, lembaga politik terbentuk dari interaksi manusia yang menghendaki tercapainya suatu keteraturan. Nah, jadi fungsi dari lembaga sosial ini ialah untuk menciptakan keteraturan, ya, keteraturan hidup ya yang ada di masyarakat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai interaksi sosial? Kalau tidak ada, nanti Ibu yang bertanya ya. Ada LKS-nya ya, siapkan LKS-nya. Untuk tugas-tugasnya sudah dikerjakan semua? Ya. Masih banyak ya tugasnya yang belum masuk. Jadi tugasnya sudah ada dua. Yang pertama itu teka-teki silang. Kemudian yang minggu lalu itu ada analisis ya. Yang belum mengerjakan silahkan dilengkapi. Karena minggu depan kita akan melakukan ulangan harian yang pertama. Penilaian harian ya. Yang pertama minggu depan. Jadi yang tugasnya belum lengkap silahkan dilengkapi. Ibu tidak mau nanti pas penilaian akhir semester masih ada yang belum lengkap. Tugasnya belum lengkap nilainya. Nanti akan mempengaruhi ketuntasan nilainya ya. Yang tugas pertama yang belum, Alvan mana? Alvan hadir enggak? Alvan, kemudian Elisa, Farel, Haikal, Jeffrey, yang belum tertugas ya, Kinanti, Marsha.
Muhammad Fahri, Muhammad Rasbi, Harum, Nadia Harum. Tugas pertama udah nyetor belum? Nadia. Coba yang ini aktifkan dulu kameranya. Yang teka-teki silang. Ini masih banyak. Nanti Ibu update di Bapak Wali kelasnya. Silahkan cek. Kalau yang warna kuning itu berarti nilainya belum masuk. Kalau misalkan udah merasa udah store tugas, kemudian masih berwarna kuning, silahkan WA Ibu ya. Misalkan Ibu, saya sudah kok masih ini nilainya gitu belum masuk. Nanti biar Ibu koreksi lagi. Atau misalkan sulit mengupload di Google Classroom, di Classroom-nya bisa langsung by WA ya, bisa langsung WA ke Ibu. Ya, nyimpan kan nomornya Ibu ya. Kalau misalkan nggak tahu bisa tanya di Pak Wali kelasnya. Kemudian LKS silahkan nanti dipelajari aja ya. Halaman 50 untuk ulangan harian nanti bentuk pilihan ganda ada 10 nomor. Mau 10 nomor atau 15 nomor? Hah? Mau 10 nomor atau 15 nomor nanti buat ulangan hariannya? 10 aja ya. Ya, nanti ulangan hariannya Ibu ambil di LKS pelajari halaman 65 itu ya. Kemungkinan Ibu ambil dari situ, dari yang ada di LKS saja supaya LKS-nya ini digunakan. Itu acak-acak berarti dirutin, Bu. Soalnya. Ya. Soalnya nanti dirutin atau diacak-acak? Diacak-acak gitu. Ya seperti ini nanti Ibu ndak acak. Ibu samain. Kecuali kalau PTS mungkin diacak-acak ya. Kalau ini enggak, Ibu samain kayak gitu. Jadi pelajarin. Tapi minggu depan ya, untuk nanti tugasnya mencocokkan. Ya nanti Ibu share. Ibu share di Classroom. Jadi untuk nanti Ibu instruksikan tugasnya yaitu jadi ini ada 2 kolom. Kalau kemarin kan menganalisis ya, misalkan ada pernyataan apakah ini kegiatan interaksi, asimilasi atau simpati. Nah, kalau nanti tugasnya berupa game. Ya, jadi nanti Ibu kirimkan link. Kemudian kalian klik di samping kanan ada pernyataan. Terus di bawahnya ada jawabannya. Ntar kalian seret aja jawabannya yang benar ke kolom sampingnya ya, kolom yang kosong yang sudah disediakan. Jadi untuk menjawabnya kalian harus siapkan LKS atau bukunya. Ya, jangan buru-buru. Karena nanti di situ langsung keluar nilainya. Nanti kalau misalkan sudah selesai, udah dikerjakan menggunakan LKS, kalian tarik ke bawah, nanti ada answer ya, ada tulisannya answer atau jawaban. Nah, di situ nanti keluar nilainya, kalian screen, kalian kirim ke Ibu, bisa pakai Classroom maupun WA. Ya, kalian screenshot aja dan kirim ke Ibu. Ya, gampang ya. Jadi nggak usah nulis-nulis. Nggak usah disalin ke buku tugasnya. Ini kayak semacam game. Tapi harus nggak boleh jawab asal-asalan ya. Karena ini ada nilainya.
Ya dia ada nanti ini apa? Ibu iniin. HP-nya masih dipakai sih ya, nanti ya di ini aja. Kalau misalkan mau lewat WA atau Classroom enaknya. WA Bu, WA. WA aja ya. WA Bu. Ya udah, kalau kirim ke WA nanti tulis namanya ya, jangan lupa tulis namanya Iya, Bu. dan ya kalau kelasnya nggak usah sih, karena ibu kan cuma pegang kelas 76, jadi tulis namanya aja. Oh iya, nggak apa-apa tulis kelasnya, nanti rancu dengan kelas 8. Ya, jadi untuk sekarang silahkan absen namanya via chat ya. Silahkan, bisa nggak chatnya ini? Ya, silahkan ngecat namanya. Nanti Ibu masukkan di absen. Jadi kalau yang rajin Zoom nanti Ibu kasih nilai lebih, ya nilai plus. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Tugas TTS gampang kan ya? Banyak banyak nih yang dapat 100 kok. Soalnya sudah ada jawaban. Ahmad Zidan mana Ahmad Zidan? Muhammad Rizky. Kok yang lain nggak dinyalain videonya sih? Kan Ibu pengen lihat. Ya, jadi udah absen semua. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Biasanya itu seperti ini ya, saya lihat. Titik classroom ya. Biar kalian jelas nanti ini. Tugas IPS udah Ibu jadwalkan, tinggal nanti kalian Nah, contohnya seperti ini ya. Ini nanti coba perhatikan, kelihatan nggak? Ya, ini ada jawabannya, ada 6. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti ini ada sisa 1 jawabannya ya. Ini ada pernyataan hubungan antar orang perorangan antar kelompok manusia maupun antar orang perorangan dan kelompok manusia dalam interaksi sosial. Hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya kedua belah pihak harus saling merespon. Nah, itu pengertian dari apa? Itu ya. Nanti kalian seret apakah interaksi sosial, apakah syarat interaksi sosial ya. Nanti jawabannya kalian seret ke bagian kolom jawaban. Nah,
Kalau udah selesai, kalau udah keisi semua, nanti kalian tekan finish. Ya, kalau sudah finish, di situ ada cek my answer atau jawaban saya. Nah, kalau sudah itu, screenshot ya, harus jujur. Ya, nggak boleh diulang-ulang. Nanti kirim ke ibu, mau ke classroom boleh, ke WA juga bisa. Udah mengerti? Yang lain sudah mengerti? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Mengenai interaksi sosial sudah paham ya? Jenis-jenis lembaga sosial yang ada di masyarakat. Ya, jadi ini waktunya sampai malam. Jadi besok Ibu rekap nilainya besok ya ke wali kelasnya. Untuk minggu depan ingat ulangan harian pertama. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, materi kita cukup sampai di sini saja dulu ya. Ingat, itu bukunya dan LKS-nya dipelajarin, dibaca. Ya, untuk persiapan ulangan harian minggu depan. Kemudian untuk mengerjakan tugas nggak usah buru-buru. Ya, jawabannya buka di LKS atau di buku paketnya. Ibu tunggu ya jawabannya. Habis ini Ibu share di classroom, silakan dicek. Baik, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Ya, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, jaga jarak ya. Kalau misalkan tidak ada kepentingan yang mendesak, nggak usah keluar-keluar. Oke? Ya, oke, Bu. Oke. Pelajaran kita cukup sampai di sini. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.